Awalnya dulu aku sering banget nonton kayak Korean show gitu. Kayak aku tuh sayang selalu depan TV kayak, wah kapan ya aku bisa nyanyi di atas panggung kayak gitu. Terus Gen On Talk. Hai Sobat Gen, bertemu lagi nih di Gen On Talk. Kali ini di episode ketiga. Dan di episode ini ditemeninnya sama aku, Patricia Rani. Di Gen On Talk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Selalu emang ada yang spesial. Musisi-musisi yang lagunya sudah mewarnai playlist Gen FM setiap harinya. Langsung aja kita sapa dulu. Hai Mawar Dio. halo Kak. Hatiku memanggil hatimu yang beku. Nah kabarnya baik. Baik sekali Kak. Baik Apa ya. kabar? Baik juga, sehat. Sekarang mah sehat udahlah nomor 1 ya. Iya benar. Yang lain nanti dulu nggak apa-apa. Ini kita ngobrol-ngobrol di sininya nanti. Boleh loh kalau kamu sambil mau ngambil-ngambil. Oke banget ya. Ini kan kita akhirnya bisa ketemu offline ya di luar dengan prokes. Tapi aku pengen tahu dulu deh terakhir kali kamu nongkrong gitu sama teman-teman kapan, Mawar? Wah, terakhir kali kalau sama temen-temen sebenarnya belum lama ini sih. Kemarin akhirnya karaokean lagi karena udah dibuka. Jadi kebetulan tempat yang aku tunggu-tunggu dibuka kembali adalah karaoke salah satunya. Dan kemarin udah sempet kesana. Sempet karaokean ya. Iya sih, kita tuh kayak kemarin ketika emang udah mulai membaik kondisinya kan. Terus juga kita udah harus tahu prokesnya ngapain. Iya. Kita kayak ini gak sih, anak yang keluar lagi main sore gitu. Iya. Bebas banget. Aku di mana gitu. Karaoke gimana, mencet yang mana gitu ya. Bener bingung. Berarti salah satu hobi kamu tuh karaokean? Iya. Bener. Kalau lagi karaoke kamu tipe yang kayak gimana? Karena menurut aku ya, orang lagi karaoke tuh ada beberapa tipe. Ada yang emang bagus banget nih suaranya kayak kamu. Jadi kalau nyanyi tuh serius yang kayak tapi ada juga yang kayak caur. Kalau kamu karaoke sama teman-teman tipe yang mana, Mawar? Sebenarnya aku tipe yang kedua sih. Kedua. Ya jadi kayak yang penting kita sama-sama bernyanyi di sini, tidak peduli bagaimana suaranya yang keluar gitu. Jadi kayak oke, kita have fun aja gitu. Berarti kamu tipe yang caur ya? Fakta. Karena aku pikir karena suara kamu bagus ya. Jadi kalau nyanyi tuh yang kayak aku nyanyi lagu aku yang bagus ya. Enggak ternyata ya. Enggak juga sih. Yang caur yang kedua Tetep ya. caur. Tapi itu emang serunya karaoke nggak sih? Iya, di situ kayak seninya karaoke nggak sih Kak? Iya, seru-seruan loncat-loncat ya kan. Gak berasa tiba-tiba, permisi Pak mau nambah satu lagu lagi. Iya. Gitu, berarti karaoke kalau Mawar lebih suka yang caur-cauran. Nah, kalau traveling, kamu terakhir kali traveling kapan, Mawar? Wah, kalau traveling udah lama banget sih jujur, kayak udah nggak inget kalau ditanya. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi sih. Tapi kamu tipe yang emang suka traveling gak sih? sebenarnya suka, cuma kalau traveling kan juga butuh waktu ya, jadi kayak ada harus dikosongin gitu. Mungkin waktu itu kayak belum dapat waktu kosongnya sih. Tuh kan, jadi kalau kamu mikir kayak enak banget deh jadi musisi tuh kayak promo album ya kan, promo lagu, promo single kemana-mana. Tapi sebenarnya kan kerja ya, Mawar ya, bukan liburan. Jadi landing bandara langsung ke radio-radio promo, terus langsung ke kota berikutnya. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang jarang traveling juga. Tapi coba kita angan-angan lah ya. Sekarang kan kita udah agak mulai bener nih keadaannya. Kalau lagi traveling, Mawar tuh lebih suka traveling yang outdoor atau indoor? Sukanya tipe yang kayak gimana kalau kamu? Aku kayak outdoor sih. Outdoor, kenapa? Karena kayak lebih alam gitu, jadi kayak lebih apa ya? Gimana ya bilangnya, kayak lebih Jadi kayak bebas gitu ya? Iya, lebih bebas. Iya Terus sih. juga kayak something yang kelihatan kayak keindahan Tuhan gitu. Jadi Iya kayak, sih, iya. yang kayak nggak dibuat manusia Iya, ya. bener. Yang kayak begitu kita nongkrong duduk aja terus, ih sunset kok bisa gitu ya? Iya, jadi kayak bener-bener kita tuh nggak mikirin apa-apa semasa kita lagi di tempat outdoor itu gitu. Jadi kayak bener-bener kayak cuma menikmati pemandangannya aja gitu. Terus diem, terus kayak nggak yang kayak lihat sosial media, nggak update gitu kan. Iya sih, tapi menurut aku privilege sih kadang-kadang, apalagi kamu kan seorang public figure yang emang followers kamu pasti tiap hari nanya kan fans kamu, Kak Mawar story-nya kok dikit, Kak Mawar di mana, Kak Mawar gitu-gitu kan everyday. Jadi sebenarnya ketika sendiri tuh privilege sendiri ya. Tapi inspirasi lagu kamu tuh sebenarnya datang ketika kamu lagi nikmatin alam juga atau enggak sih, Mawar? Kalau sejauh ini lagu-lagu aku dibantu, maksudnya masih dituliskan sama kakak-kakak penulis lagu yang lain. Jadi di lagu kedua aku Lebih Dari Egoku dan lagu ketiga aku ditulisin sama Kak Raguel Lewi. Oke, Dan lagu iya terakhir sih. aku ditulis sama Kak Alam Urbah. Tapi kalau aku sendiri pasti kalau misalnya lagi
misalnya melihat alam gitu, ada ide-ide mungkin kayak secara bikin cerita mungkin Yes. gitu sih pasti. Jadi lebih ke sana ya, akhirnya mungkin emang penulisan lagu masih dibantu, tapi Iya, benar. the way kamu menceritakan sesuatu lewat karya kamu juga, akhirnya itu ngaruh juga ya. Karena ya itu, nongkrong-nongkrong bengong berfaedah gitu ya Sobat Gen, kita emang lihatnya ya. Dan anyway, congrats untuk lagu terbaru kamu ya, Pernah Salah tahun ini. Tahun ini tuh udah ada 2 kan ya, Mesin Waktu sama Pernah Salah kan ya Iya, Mawar ya. benar. Tapi pertama kali aku jatuh cinta sama Mawar ya, dengan suara dan lagunya itu adalah Lebih Dari Egoku. Tadi aku sebelum tag ini bilang Sempet sama ngobrol Mawar, ya? itu lagu terbucin sih, lagu terbucin yang pernah aku denger. Boleh dong ceritain ke aku coba di balik lagu itu, karena kamu tuh terkenal dengan seorang penyanyi yang lagunya galau banget. Emang itu kamu maunya gitu atau gimana? Jadi untuk pemilihan lagunya sendiri memang dipilihkan lagu-lagu yang bisa menceritakan tentang kisah-kisah orang gitu. Jadi emang dicari kisah yang bisa relate dengan kisah cinta orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi kayak akhirnya dipilihlah lagu Lebih Dari Egoku. Terus juga beberapa lagu setelahnya juga kembali ke konsep yang awal sih, tetap bikin lagu yang bisa relate sama teman-teman pendengar gitu. Relate banget, Lebih Dari Egoku, sedang sayang-sayangnya. Itu tuh ada masanya kayak every jam diputer pasti di Gen FM. Jadi kan mau nggak mau aku kan kayak pertama nadanya dulu ya kan, kedua mulai hafal, ketiga mulai mendalami liriknya, terus kayak halo, kok toxic ini ya? Waduh, toxic relationship ceritanya gitu kan. Gimana seseorang tuh cinta banget sama seseorang sampai rela ngelakuin apa aja. Iya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang beda kalau dari lagu yang Lebih Dari Egoku, Sedang Sayang-sayangnya, sama yang sekarang Pernah Salah? Kalau yang sekarang Pernah Salah ada perbedaan karena kayak di sini lebih banyak nada tinggi dibanding lagu-lagu sebelumnya. yes. Jadi banyak penggunaan teknik-teknik yang berbeda di lagu ini. Terus juga ceritanya berbeda sih. Jadi ini cerita tentang penyesalan gitu, Kak. Bener sih, aku juga udah denger lagunya kan, nyesel karena kok kita dulu nggak work ya hubungannya kan. Iya, bener. Terus habis itu ketemu lagi beberapa saat kemudian, oh kita harus balik kan gitu kan. Jadi kayak ceritanya juga beda. Ceritanya emang beda di situ ya. Emang yang namanya lagu cinta luas banget sih ya Iya, kan. bener. Kamu mau bikin 200 lagu tentang cinta juga ceritanya akan selalu beda. Nah itu kan kalau lagu-lagu mungkin tapi kamu dibantu oleh orang lain untuk penulisannya, untuk arrangementnya juga. Tapi seberapa relate sih lagu-lagu kamu sama kehidupan pribadi nih? Aku mau tahu nih, apakah aslinya Mawar yang sebutin itu? Coba. Mungkin dari lagu yang terakhir kali ya, Pernah Salah. Sebenarnya kalau misalnya persis kayak kisah yang ada di lagunya sih enggak. Cuma kayak ada beberapa part yang mungkin agak relate kali ya. Kayak dalam hatiku ini masih ada bayanganmu. Mungkin kayak temen aku yang pas SMP atau mungkin yang dulu yang udah nggak kontak lagi sekarang gitu. Kayak aku masih bertanya-tanya nih, kamu sekarang apa kabar ya? Kok kita nggak kontakan lagi gitu. Kalau lebih dari egoku mungkin sama teman pasti pernah sih minta maaf duluan gitu ya. Iya Karena sih. kan kamu penting gitu. Ih bener juga ya. Aku tuh selama ini mikirnya ini ke pacar, padahal bener juga, enggak juga ya. Bisa ke teman, bisa ke sahabat, bisa ke orang tua yang mungkin selama pandemi ya kan kita berbeda jarak. Terus mungkin sebelum nggak ketemu lama sempet berantem dulu. Akhirnya bosen, pernah salah, relate gitu. Jadi sebenarnya maunya tuh tujuannya universal ya. Mawar lagunya. Sebenarnya kalau keseluruhannya mungkin lebih ke kisah cinta sama pacar sih. Pacar. Cuma kayak beberapa part dari lagunya mungkin kayak beberapa baitnya bisa lebih universal sih kalau menurut aku. Jadi siapapun yang lagi denger bisa, ini relate banget nih sama Iya. gue ya kan. Tapi tadi tuh Mawar ngakunya sih itu ke temennya. Oke, sekarang pertanyaannya aku ganti ya kan. Kita kan setiap jadi cewek ya, nggak cuma cowok, pasti pernah bucin lah ya. Aku dulu waktu muda masih muda gue sekarang. Dulu juga aku pernah banget bucin gitu kan, ya diputusin terus kayak aku mau balik, nulis banget. Padahal toxic tapi mau balik gitu. Pernah banget setiap orang. Aku pengen tanya dong, hal terbucin apa yang pernah kamu lakukan untuk mantan kamu atau mungkin pacar kamu atau pokoknya dalam hubungan kisah cinta deh, War. Terbucin apa yang pernah kamu lakuin? Wah, jujur aku nggak tahu sih ini terdengar bucin atau enggak ya. Tapi mungkin kayak lebih ke beberapa kali nyamperin. Padahal beda kota gitu. Enggak sih, nggak beda kota juga sih. Sebenarnya sama aja sih. Terus kayak kita tuh harus selalu mengabari dimanapun kita berada dan
selalu teleponan setiap malam. Oke. Iya gitu. Berarti kalau kamu selalu teleponan setiap malam, harus terus kabarin ada di mana, terus juga saling nyamperin ya. Iya. Itu sebenarnya bisa dibilang bucin dan gak bucin sih. Iya, sebenarnya tergantung persepsi orang sih. Iya, tergantung intensitasnya Iya, ya iya, kan. Harusnya sampai gimana kan ada orang yang kayak kamu di mana? Kamar mandi. 1 menit kemudian kamu di mana? Di kamar. Terus Kayaknya nggak gitu juga. nggak gitu ya, nggak gitu ya. Jadi masih batas normal ya. Masih. Tapi emang kan orang beda-beda. Ada yang kayak gue cuma perlu ngabarin pagi sama malam aja gitu kan. Ada yang kayak harus ngabarin ya. Aku tipe yang kayak kamu kok. Iya. Harus kayak telepon malam ya kan, ngomongin hari kayak gimana. Iya, bener. Berarti love language kamu quality time ya? Iya sih. Quality time ya berarti ya, emang penting banget gitu untuk ngabisin waktu berdua. Duh, kalau gue laki nih, disamperin mawar diam ya kan, setiap menit juga gak apa-apa dia samperin gue. Mau dong, pastinya dong. Berarti itu yang terbucin. Kalau kisah cinta yang paling, udah gue gak mau ulang lagi deh. Kayak, di seseorang ini nih, enggak deh, gue gak mau ulang lagi deh sama dia deh. Jujur ini pertama kalinya aku dapat pertanyaan kayak gini. Iya kan, pertama kali, makanya selalu ada yang pertama di Gen Onsol. Coba, kisah cinta yang gak mau banget kamu ulang. Karena setiap orang juga pasti punya. Sebenarnya ada sih, cuma kayak menurut aku itu juga yang jadi pembelajaran buat kedepannya juga sih. Jadi kayak sama yang sekarang juga dapat pelajarannya dari yang dulu, kisah yang dulu gitu. Bener sih, jadi selalu ada yang pertama. Biasanya tuh cinta pertama sih ya. Biasanya ya. Biasanya kita belum tentu Mawar cinta pertamanya kan kayak gitu biasanya, ya. kan? Biasanya. Jadi yang ngerasa cinta pertama Mawar belum tentu kamu, jangan GR dulu. Tapi biasanya cinta pertama karena kan kita lagi gimana ya, lagi adrenalin ya kan, lagi membludak-bludaknya. Lagi kayak aku mau selalu menghabiskan waktu bersama kamu, sampai akhirnya kadang-kadang nggak logik aja gitu kan apa yang kita bilang. Jadi akhirnya ketika mulai hubungan baru, belajar. Nggak boleh lagi kayak gitu Iya, ya. benar. Berarti kalau dulu yang kamu alamin apa? Kayak terlalu protektif kah? Atau terlalu apa? Sebenarnya karena nggak bisa nyampein perbedaan pendapatnya dengan baik sih. Jadi kayak emang sering terjadi salah paham gitu. Jadi salah paham itu Iya. karena masing-masing mungkin punya persepsinya sendiri. Iya bener. Terus kayak nggak tahu cara nyampeinnya. Oke, atau kadang-kadang kayak ngambek aja, kan cewek suka gitu ya? Bener. Oh nggak mau, udah terserah. Terus ditanya kan, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Padahal kenapa-napa. Iya. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Mau Tapi makan? diem. Enggak, tapi diem. Tapi kayak sepanjang perjalanan, enggak apa-apa. Belok kiri, turunin aku di sini. Ada banget momen-momen Iya, itu. Jadi tenang ya, Mawar dia juga manusia ya, meskipun tampilannya kayak malaikat. Aduh. Tapi pernah juga bucin, karena biar gimana pun ya, namanya juga manusia ya, pasti pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Berarti yang nggak mau diulang itu ya, nggak mau lagi nyimpen apa yang kita rasain ke kita sendiri. Jadi harus dikomunikasiin ke pasangan. Tuh, dede-dede sobat Gen yang lagi nonton ya kan. Kalau sekarang nih momen ini kamu nonton lagi ada momen yang nggak apa-apa, terserah. Mau makan terserah, minum apa terserah gitu kan. Coba dipikir lagi, biasanya nggak berhasil berarti yang kayak gitu, Tuh, jadi silahkan dilihat-lihat. Tapi, kamu kan bisa bilang masih muda ya kan? Lahirnya 2001 ya kan? Berarti sekarang masih 20 tahun. 2001 aku udah SD, tau nggak? Udah SD aku 2001. SD? Bener. Kamu baru, gitu. iya. Aku udah SD tuh waktu 2001. Nah, sekarang ketika kamu ngelihat lah ya, diri kamu dari awal berkarir, sampai sekarang, apa sih sebenarnya yang beda dari Mawar yang dulu nih? Mawar sama Mawar yang sekarang, kayak lagu ya, Mawar yang dulu bukanlah yang sekarang. Bedanya apa sih secara individu Mawar? Kalau mungkin yang dulu sama yang sekarang, bedanya Mawar yang sekarang lebih berani bermimpi sih. Iya, jadi kayak Mawar yang dulu kayak mungkin dia berpikir kayak dia terbatas mimpinya, jadi dia kayak takut pada saat itu. Tapi yang sekarang kayak lebih banyak bermimpi, mulai naruh target juga di hidupnya. Jadi kayak apa ya, gitu sih. Itu Lebih kesana. kadang-kadang kita nggak mikir itu perbedaan ya, tapi sebenarnya tuh gede Iya, banget itu gede loh. banget sih. Karena orang tuh kadang-kadang bahkan takut buat mimpi. Misalnya nih kayak ada anak kecil misalnya sekarang masih SMA, masih bingung kan, nggak berani gitu mimpi jadi penyanyi. Iya. Ya kan, mimpi bisa main film kayak kamu. Mungkin mikirnya, nanti orang-orang ngomong apa ya? Gue kan nggak cantik, gue kan nggak ganteng, mana bisa. Jadi sebenarnya kemampuan untuk bermimpi juga nggak semua orang punya. Dan Mawar punya itu. Dan itu dulu kamu sempat ngerasa kesulitan juga. Sempat ngerasa kayak
awalnya dulu aku sering banget nonton kayak Korean show gitu. Kayak aku tuh selalu depan TV kayak, wah kapan ya aku bisa nyanyi di atas panggung kayak gitu. Terus kayak, wah ini kayak seru banget sih. Terus kayak ngebayangin, tapi kayaknya sih kesempatannya belum ada sejauh ini gitu. Tapi ya berharap dulu. Tapi ya kita nggak tahu sih kapan kesampaiannya, ya udah deh gitu. Jadi kayak nggak gimana ya, kayak bermimpi tapi takut gitu. Jadi kayak Iya. aku pengen tapi kayak nggak bisa deh. Tapi pengen tapi kayak nggak bisa deh. Tapi gitu. mulai dari mana? Iya. Tapi ya udah deh. Iya, bener. Tapi nah, semua orang bisa mimpi, tapi yang berani ngelangkah pertama itu nggak semua orang. Dan dengan kamu ada di posisi sekarang, berarti kamu waktu itu berani untuk nih gue langkah deh. Berhasil nggak berhasil ntar dulu. Yang penting gue ngelangkah dulu ya. Dan gak semua orang punya itu. Jadi kalau Sobat Gen lagi nonton sekarang ya kan, terus punya insecurity-nya sendiri, kan Mawar cantik, Mawar emang suaranya bagus ya, jelas lah, gampang. Enggak ya. Enggak juga. Enggak ya guys, enggak gampang ya. Ada nggak sih momen-momen di perjalanan karir kamu yang kamu tuh lagi, nyerah aja deh. Wah, Ada nggak sih momen pas apa gitu? Misalnya nyanyi terus tiba-tiba fales salah nada, atau bisa baju robek apa? sebenarnya ada sih. Awalnya kan aku terjun ke dunia entertain, aku di acting dulu kan Iya, ya. Terus kayak sempat udah pindah ke Jakarta pada saat itu. Terus kayak waktu itu sekolah masih di Medan. Terus kayak sekarang belum ada kerjaan gitu. Apa balik ke Medan dulu kali ya, fokus ke sekolah gitu. Terus kayak apa gak usah balik ke Jakarta lagi kali ya, di Medan aja maksudnya lanjutin sekolah. Karena waktu itu juga dapat dari sekolah kayak nawarin beasiswa buat sampai kuliah gitu. Jadi kayak mendingan sekolah aja apa gimana ya, kayak nunggu di sini tapi belum pasti juga, karena emang tidak ada yang selalu begitu pasti juga kan untuk kita gitu. Jadi kayak apa balik aja ya gitu. Tapi akhirnya sempet balik ke Medan, tapi setelah itu kayak coba lagi di Jakarta, kayak mulai casting lagi, mulai ikut tes vokal di Trinity pada saat itu juga. Jadi sampailah sekarang gitu. Sampailah sekarang. Berarti terbawah kamu adalah ketika gue udah berani ngelangkah nih, hai Jakarta gitu kan, tiba-tiba kok yang diharapkan gak sesuai sama keadaannya kan. Tiba-tiba ternyata kerjaan gak nyampe segitunya mudah, harus terus berjuang. Jadi ya wajar banget lah, kamu juga masih muda banget kan. Oh, aku harus sekolah aja ya kan, mikirin besok fisika rumusnya apa dibanding aku di sini ya kan. Kayaknya terlalu pressure. Tapi waktu itu akhirnya kamu balik untuk mungkin berpikir lebih jernih ya. Sampai ada di sini dan ada kesempatannya. Jadi pesannya mah jangan takut untuk hang on ya, kayak hang on sebentar lagi, yang penting berusaha terus aja. Nah tadi tuh Mawar sempat sebut juga K-pop ya kan, aku sempat nonton Korean show dan pengen ada di sana. Apa emang awalnya kamu gara-gara nonton itu jadi pengen terjun di dunia entertain? Wah, sebenarnya kalau pengen terjun itu dari dulu banget. Dari aku SD, mama selalu ngasih aku kaset CD Westlife gitu. Jadi kayak dari pulang sekolah aku selalu kayak dengerin lagunya, nonton music videonya. Terus juga ditambah pas aku SMP, aku suka banget sama salah satu boyband Korea, EXO namanya. Aku tahu EXO, adik aku suka banget sama dia. Aku suka banget itu. Terus akhirnya kayak aku selalu pasang Korean show itu berharap mereka yang manggung gitu. Tapi walaupun mereka nggak manggung, aku tetap nonton. Jadi kayak saking aku pengennya nyanyi di panggung, jadi kayak aku kayak berandai-andai gitu. Tapi seandainya aku bisa ketemu EXO, belum ada rencana konser ya di Indonesia ya, belum ya. Terus setiap ada gitu dia di Jakarta, aku selalu ketinggalan info. Jadi dia udah konser, 1 minggu kemudian aku baru dapat informasi. Kayak mau nangis nggak? Mau nangis. Kayak runtuh nggak dunia kalau gitu? Runtuh banget kan? Tapi emang kadang-kadang tuh orang suka mandang sebelah mata, orang yang suka sama K-pop ya kan, dibilangnya aneh, dibilangnya apa gitu kan. Aku pencinta K-drama, BTW aku juga suka banget. Dan sebenarnya banyak banget sih hal-hal selain musiknya sama ketampanannya ya yang bisa diambil ya kan. Lu mohon maaf tuh di panggung ya nari, nyanyi ya kan, sama acting. Lu kira gampang? Susah. Jadi itu juga yang akhirnya nge-inspirasi kamu untuk menjadi seorang entertainer yang baik juga. Ya kan, dari suka sama K-pop, Westlife, sampai akhirnya punya lagu sendiri, main film sendiri. Padahal dulu waktu kecilnya suka main bola loh. Iya. Kok tahu? Tahu dong, aku gitu. Tahu dong. Dulu aku tuh tomboy waktu kecil. Banget sih dulu. Jadi bisa dibilang aku adalah perempuan tertomboy di kelasku. Wow. Rambut seberapa? Panjang atau pendek? Rambut dulu tetap panjang. Tetap selalu panjang karena memang dari kecil aku nggak pernah pendek sih Kak. Jadi selalu kayak panjang, lurus banget gitu potongannya kayak. Kebayang yang kayak rata aja gitu kan.
Berarti emang kamu tuh tomboy banget. Tomboy banget dulu. Tomboy Banget. setomboy kayak suka manjat kah? Suka main bola? Manjat suka, bola juga suka. Dulu kayak beberapa kali terlibat dengan Apa tawuran sayang? Enggak, ya bukan tawuran. Bukan, tenang. enggak. Terlibat apa sayang? Kayak ada teman-teman cowokku kayak kadang-kadang kayak suka usil gitu. Terus kayak mereka jadi takut sama aku gitu loh, saking tomboynya. Ya ampun, mereka takut sama kamu lu, macam-macam lu. Lihat di sini ya, cantik, anggun ya kan. Lu senggol dikit, waduh, abis, bye-bye. Jadi sebenarnya nih, aku juga ketika datang nih mau interview kamu sekarang gitu kan, aku tuh juga kebayangnya adalah Mawar yang kayak lembut, anggun, terus kayak pendiam. Mana kita tahu dulu ya, laki pada takut sama dia di sekolah. Itu tuh ya, jadi silahkan jangan sembarangan, jangan main colek-colek aja kalau ketemu Mawar ya. Nah, itu kan tadi banyak fakta yang kita tahu ya soal Mawar Diong. Sekarang aku tuh pengen ajak kamu untuk main kartu kejujuran namanya ya. Aku sudah punya di sini beberapa bilah kartu. Ini meramal, oke. Enggak, aku nggak bisa kebetulan ya. Aku ngeramal diri sendiri aja nggak bisa, apalagi orang lain. Aduh. Oke, ini semuanya isinya pertanyaan-pertanyaan. Kamu harus jawab sejujur mungkin ya. Oke. Karena kejujuran adalah kunci ya Mawar ya, untuk bertahan di dunia ini. Jadi nanti kamu boleh ambil satu, nanti akan aku bacakan dan kamu harus jawab. Silahkan, biar kayak sulap-sulap gitu loh. Yang kayak gini, silahkan. Yang mana? Yakin? Cie. Oke, Putri Mawar siap menjawab? Iya. Ya, dari Sumatera Utara ya. Pertanyaan untuk Mawar Diong dari Sumatera Utara. Menurut kamu, apa sih kelebihan kamu? Kelebihan kamu? Banyak, aku aja bisa sebutin kelebihan dia. Jujur, aku selalu bingung kalau ditanya ini. Karena kayak menurut aku mungkin itu kelebihan aku, tapi menurut orang mungkin kekurangan aku kali ya. Jadi kayak Kelebihan kamu adalah suka bingung kalau dijawab. Iya, mungkin. Tapi kayak yang lain mungkin yang lain? Yang lain ya. Apa ya kelebihannya? Pantang menyerah mungkin, atau nggak mau ada di hubungan toksik. Yeah. Kayak bisa pantang menyerah juga bisa dibilang sih. Jadi kayak aku tuh nggak menyerah sebelum benar-benar kesempatannya hilang gitu. Berarti sebelum titik darah penghabisan, Iya, benar. bener-bener kayak Aku akan berjuang. kamu akan berjuang terus gitu ya, kayak Colonel Sanders di Kentucky ya. Gak apa-apa, Kentucky klien Gen FM jadi juga boleh disebut. Sampai kayak ribuan restoran yang nolak dia nggak pernah nyerah, dan itu juga yang menurut kamu itu gue, Mawar Diong tuh gue pantang menyerah ya. Semua kesempatan yang ada gue ambil, kalau nggak dapet ya coba lagi. Berarti itu kamu ya. Ih, mantap loh, karena zaman sekarang anak-anak muda tuh suka gampang menyerah, ditolak sekali langsung nggak mau coba lagi ya, kayak nggak ada kesempatan. Nggak gitu ya padahal. Ayo ambil lagi, 2 pertanyaan lagi ya. Oke, nah iya silakan. Oh, kali ini nggak dilihat sendiri ya? Iya, aku takut. Jangan kok aku nggak gigit, padahal nggak jelas takut. Oke. Oh, oke baik, Putri Mawar dari Sumatera Utara. Kalau ada jin yang ngasih kamu 3 permintaan, mau minta apa aja? 3 permintaan nih, ada jin nih. Wah, Kamu boleh minta 3 permintaan, mau minta apa? aku ingin terbang. Bisa punya kemampuan untuk terbang? Bisa punya Aku kemampuan juga untuk pengen, terbang. Jakarta macet soalnya. Bener-bener, terus? Karena kayak seru banget ya. Terus aku juga ingin lulus kuliah cepat. Ya, no. Jalur yang lebih cepat mungkin. Boleh nggak? Satu lagi? Satu lagi, aku pengen banget ketemu EXO. Terus dapat backstage pass. Terima kasih Mas, ya ini minumannya. Oke, ini balik lagi semangat ngomongin EXO nih. Dia belum datang ya. Bener nih ya. Thank you ya Mas Terima ya. kasih. Berarti pengen banget ketemu EXO dan apa tadi? Punya pass buat backstage. Itu ibarat kata tuh kayak royalnya ya kan, royal backstage gak sih kalau misalnya bisa lihat EXO dari belakang terus ngeliat mereka manggung langsung. Aku yakin nih Sobat Gen yang emang suka sama EXO ya kan, nama fansnya apa sih kalau misalnya? EXO-L langsung, aku juga mau. Berarti yang pertama adalah bisa terbang ya kan? Bisa terbang. Iya sih, karena pengen banget cepet nyampe kemana-mana tuh. Iya. Nyampe kan. Terus Tapi kayak bisa kemana aja gitu. bisa kemana aja ya kan. Paling nanti tinggal bawa catokan terus ya, karena kan kalau terbang Atau pakai ini ya, shower cap gitu kali ya. embur, kalau enggak rambut gimana dong mau manggung kan? Terus bulu mata palsu gimana ya kan? Coba kita pikirkan itu ya, tapi bisa terbang, Bisa terus terbang. pengen cepet lulus kuliah. Iya, bener. Binder dan det.
agak susah ya kuliah sambil kerja tuh ya. Sama yang terakhir pengen punya backstage pass-nya EXO. Amin. Kamu harusnya punya satu asisten lagi tahu yang emang khusus buat ngeliatin EXO terus tahu mereka manggung di mana. Iya sih, semoga kayaknya kamu iya gak deh, Kak. ketinggalan ya kan. Iya. Tuh coba di open recruitment sama followers kamu. Temen-temen, buat yang punya info boleh langsung DM ke Mawar_Eva Nah. buat info terbaru tentang EXO bakalan manggung di mana. Terima Tolong kasih ya. banyak. Terima kasih semuanya, dia gak ketinggalan lagi. Masa seminggu ya kan? Iya, sedih banget. Iya kan, EXO-nya udah keluarin album baru, dia baru tahu ya kan? Sian. Jadi silakan ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir. Oke, baik. Semoga ini yang susah ya. Oh, oke. Oke, Putri Mawar ya dari Sumatera Utara. Pertanyaan terakhir, ceritakan 3 kejadian yang menurut kamu lucu banget bersama teman-teman kamu tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Yang menurut kamu kayak, aduh, tapi nggak apa-apa deh tahun ini kayak terlalu sempit ya, karena tahun ini kayak kenangan kita itu aja. Boleh deh seumur hidup kamu, 3 kenangan yang kayak kamu nggak bisa lupa sama teman-teman kamu. Ya nggak bisa dilupain ya. Iya. Kalau yang nggak bisa dilupain terakhir ulang tahun aku itu aku dapat surprise. Jadi aku di prank kalau dia nggak bisa datang, dia lagi keluar kota. Oh, ini dianya, baru mau tanya, dianya siapa nih? Teman spesial atau teman Tommy Mesra nih? Ya dia lah ya, dia yang nggak toxic dia. gitu ya. Terus dia niat banget Kak, dia sampai bikin video di bandara. Terus dia bikin video di pantai gitu. Demi seolah-olah- ngebohongin kamu? Iya, demi ngebohongin aku. Terus aku kayak, oke, berarti dia nggak bakal datang sih gitu. Terus tiba-tiba dia muncul kayak, kok ada? Apa dia naik flight pertama? Enggak, sebenarnya nggak pernah pergi. Dia nggak pergi sebenarnya, tapi dia sengaja pergi ke bandara buat video, maksudnya supaya bikin aku percaya gitu kalau dia bakalan pergi keluar kota. Niat banget. Terima kasih. Itu berhasil nggak bikin kamu yang kayak gitu? Berhasil sih, Kak. Berhasil Aku kayak, banget ya. Kamu bohongin aku? Ya ampun, berhasil. Ih, sayang gitu ya. Berarti itu ya prank yang emang kayak paling berkesan sampai sekarang Iya. berarti. Oke, kan 2 lagi berarti. 2 lagi ya. 2 lagi. Oke, jadi ini waktu itu aku lagi syuting sinetron gitu. Terus aku tuh sama teman-teman aku punya selimut tertawa namanya. Selimut tertawa? Iya. Apa ini? Jadi sebenarnya ini kisahnya agak absurd sih. Ya. Jadi aku akan mencoba untuk menceritakannya dengan sejelas mungkin. Oke. Jadi waktu itu temen aku tuh punya selimut. Terus kayak kita tuh tiap nutup gini, kita bertiga, ada nama teman aku Sarah, Tufahati sama Ceca. Jadi kita tiap tutup selimut, setiap kita buka kita harus ketawa. Harus peraturannya. Peraturannya harus ketawa. Kalau nggak ketawa nggak boleh. Nggak ada hukumannya sih, tapi nggak boleh Nggak nggak boleh. ketawa. Jadi kayak hahaha gitu. Tapi itu kayak bener-bener terjadi. Tapi itu girls time banget sih. Iya, betul. Kadang-kadang tuh kita emang sama sahabat-sahabat cewek kita ya punya kayak kebiasaan-kebiasaan yang kayak geng lain lihat aneh banget sih. Tapi Iya, emang iya. cuma kita yang ngerti ya. Iya bener. Berarti itu selimut tertawa ini bisa loh dijadiin mainan di rumah nih kalau lagi pajamas party ya kan. Boleh loh dijadiin mainan nih selimut tertawa. Oke, satu lagi momen. Wah, satu lagi harus sama temen ya? Gak apa-apa deh sama yang lain, boleh deh aku perluas sih. Coba aku pikirkan lagi ya. Lagi di lokasi syuting mungkin? Oke, lagi di lokasi syuting lagi sama teman aku yang tadi. Ini masih di sinetron yang sama. Jadi adegannya cheerleaders. Jadi temen aku Sarah, aku tuh pede banget, aku bisa ngangkat dia gitu. Jadi aku tuh udah kayak, nggak apa-apa, loncat aja, nanti gue bisa kok nangkep, gue bisa nangkep kok gitu. Terus aku kayak, aku udah pede, aku sudah ambil kuda-kuda gitu kan. Terus pas dia loncat, kita jatuh berdua, gitu. Terus kita bener-bener ketawa sampai nahan pipis gitu loh Kak. Tapi ini gak berbahaya kan jatuhnya kan? Enggak. Kita bener-bener kayak, soalnya aku tuh udah pede banget gitu loh Kak. Kayak, aku tuh yakin aku bisa gitu. Ternyata Nggak kayak bisa, aku kecewa. ternyata aku kurang atlet. Ternyata aku kurang atlet sehingga tidak bisa menangkapnya. Aduh, jadi kangen gak sih momen-momen sama sahabat kalau kayak gini? Jadi buat teman-teman ya, buat sobat Gen yang di rumah, kalau masih punya sahabat di masa kayak sekarang ya, sahabat yang tulus tidak julitin kamu di belakang ya, dijaga ya kan. Susah banget loh cari sahabat zaman sekarang tuh ya. Terima kasih ya Mawar ya, udah sharing-sharing sama aku, udah ngeluarin mungkin fakta-fakta yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu bilang ya di tempat lain. Sukses terus, Thank you, amin, amin. Semoga promo albumnya makin, singlenya ya makin terdari mana-mana. Dan kalau aku di Gen FM udah pasti ya, suara Mawar menemani aku setiap siaran setiap harinya. Sukses terus ya, bye.